ya keluar ya, kita kan nggak bermaksud ya, nggak bermaksud, cuma menceritakan kejadian ya. Iya tahu kan cuma bicarakan. Halo semuanya, welcome back to podcast Saronya Syabina Aulia. Jadi di video kali ini aku masih sama Bang Greg, Kofikian, dan ini ada bintang tamu spesial guys. Halo. Jadi ada Mami Dewi. Jadi tuh masuknya Mami Dewi ke podcast aku tuh susah banget guys. Nyari waktu susah ya? Iya. Kayak nyari jarum Dia dalam nggak mau. lautan. Jadi aku paksa-paksa biar mau. Itu didorong pakai apa sepeda lu? Saja. Saja. Parah. Enggak, Sajanya canda. aku super sebut. Oh iya. Nih, oh ya, sebelum kalian nonton video ini, lebih baik kalian nonton yang part 1 dulu kalau misal kalian belum nonton. Jadi biar kalian nggak bingung. Jadi Mbak Dewi ini, Mami Dewi, Mbak Dewi manggilnya nih. Bebas. Mbak Dewi ini, kalau kalian denger yang video sebelumnya tuh, Mbak Dewi ini sebagai istri dari yang Papi Tian ceritain Iya. kemarin di video sebelumnya itu loh. Jadi kan yang di part 1-nya kita bahas dari ceritanya Papi Tian. Dari Sekarang part 2-nya kita Yes. bakal bahas dari ceritanya Mami Dewi. yes. Sebenarnya biar lebih lengkap aja ceritanya. Kedeg-degan ceritanya. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa buat klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa di-share. Jangan lupa di-share juga. Itu cerita. Jadi kita mau mulai lagi, lanjut lagi. Di mana ini? Ya tergantung mereka yang menanya. Wih, Waduh. Oi. kan kemarin aku dengar dari ceritanya Papi Tian. Itu kan seru banget ya. Parah. Banget. Itu gimana sih nih perasaan Mami? Kesurupan. Oh, Jadi kalau saat kesurupan tuh si mami nih ya kayak udah tahu lah gitu. Maksudnya udah kayak tangan tuh kaku. Kaku. udah ngerasain dari sebelum. Iya udah ketahuan gitu. Tapi sebelumnya emang nggak tahu, cuman tiba-tiba nih gini kayak kita lagi ngobrol nih rame-rame kayak gini. Tapi kesurupannya itu bukan saat kita lagi akunya nih lagi kosong gitu enggak, tapi saat kita lagi ngobrol. Lagi Emang? happy lah. Kayak lagi nggak ada yang beban kosong pikiran, nggak ya. ada apa enggak. Makanya anehnya di situ gitu Udah kan. ngalamin gitu. Enggak. Lagi ngobrol tiba-tiba pingsan. Cuman pertama kali itu mami kesurupan itu kalau nggak salah tuh yang di kamar itu ya, yang papi sendirian ya. Ya kan? Kalau nggak salah tuh ya. Jadi pertama kali itu merasa kesurupan pas buka kedai 2. Bukan kedua dua tuh. Iya, kan kedai 1 nggak masalah nih 1 tahun nih. Setelah 1 tahun buka kedai, Berjalan. kan dari pertama puji Tuhan ya, dari pertama kali buka itu seterusnya itu ramai terus. Dia bahkan makin nggak bisa nampung orang gitu dengan satu kedai. Makanya pas di depan di kontrakan depan tuh ada yang mau dikontrakin, aku bilang dong, ih itu dia mau kontrakin kali aja murah. Ternyata murah dong. Ya udah deh karena dia sih memang awalnya nggak mau gini-gini, tapi mami tuh kekeh ya, ayo dong gini, tapi memang berjalan bagus gitu. Nah mulai pertama kali kita pindah nih di kedai 2, mungkin papi kemarin cerita itu part 1 ya, itu ular Ular. Oh iya, kemarin Iya. dia sempat nyinggung juga di mana ketemu ular itu. di kamar mandi itu ular, dan itu yang nemuin itu aku kalau nggak salah ya, pas apa siapa gitu ya. Semua rame dong, ular yang tadinya nggak ada bisa ada di dalam bak itu ular. Berarti semua itu dimulai dari ketemuannya ular itu. Ya, Bener pertama nggak sih? kali. Itu Pertama mungkin kali. udah apa ya, udah tanda-tanda lah kayak gitu Iya, kan. kayak gitu. the big sign lah. Nah, pas itu udah dong kita nggak, ya udahlah mungkin dari lubang atau dari mana kita pikir positif aja Jangan lah. mikir yang Positif. aneh-aneh. Nah, Karena kan- tuh ya udah kayak ular gitu ya. Nah, karena nggak berpikir sampai segitu jauhnya lah, karena awalnya no problem gitu nggak Iya. ada Biasa masalah. aja. Nah, udah buka berjalan, gak ada yang aneh. Cuman yang anehnya itu kayak tetangga benci sama kita gitu, kayak ribut terus gitu loh. Cuman ya entah itu, karena kita udah berusaha yang terbaik gitu, maksudnya untuk ya kita tulis dilarang parkir atau apa gitu kan, tapi tetap aja gitu kan. Berarti nggak cuma dari pihak internal yang sering ribut ya. Kemarin kan Iya. kalau dari papi cerita kan dari pihak internal sih karyawannya suka cekcok ya, nggak Iya. masalah, nggak ada masalah. Banyak.
tapi ternyata dari tetangga pun memang suka. Tapi nggak semua ya. Ya maksudnya kayak ya beberapa aja ya. gitu. Tapi dah gitu udah kita pikirin. Nah pas pertama kali itu aku tuh tidur di kamar tuh berdua kan sama Api kan, tidur tuh miring gitu. Pas miring aku tuh lihat gak berbentuk. Jadi madepnya kan aku jadi sih madep sini lah. Jadi jalan dari sana ke sini tuh kayak kayak asap tapi warna abu-abu gitu loh, kayak kelabu gimana sih gitu kan. Pas gitu udah terus kayak apa gitu, nggak bisa Ketindihan. bukan kalau ketindihan kita begini tapi kita miring. Aku tuh miring, aku nggak pernah tidur centang kan. Terus kayak gitu, terus aku berdoa baru bisa. Nah takut miring celentang dari atas Sama aja. tapi melek mata. Iya sama kayak aku nih. Pernah ya? Sering kayak gitu kak. Melek mata gitu serap, nggak tahu lagi. Tapi itu mungkin karena kecapean kali ini Enggak, karena aku kan enggak udah jarang aktivitas kayak yang berat-berat. berat-berat gitu. karena kan udah ada chefnya, ada apa gitu kan. Udah, terus Papi lebih, aku serupan apa tuh selebihnya? Aku nggak tahu tapi waktu di kamar kamu sendirian dari jam berapa? Jam 10 atau jam 11 sampai jam setengah 5 Oh subuh. mami nggak sadar. Nggak sadar. Jadi kesurupannya itu ganti-ganti. Ganti-ganti maksudnya? Ya, jadi masuk dulu kayak suara orang apa ya, suara kayak suara gede banget, ngebas. Berarti sosoknya ini seorang pria gitu. Iya. Jadi suaranya tuh agak apa ya, bikin kita kalau dengar itu apa, jadi down. Nah itu nggak lama berubah lagi, pingsan. Di pingsan itu aku cuma bisa doa ya, doa, pingsan, mulai apa gayanya lagi beda, gaya cewek, Sosoknya beda lagi. gaya cewek. Terus nggak lama lagi ganti udah macan, terus ganti lagi kepala jengking. Jadi kaki belakangnya ngangkat. Tangannya Jadi begini, terus kakinya tuh satu ngangkat ke belakang terus Itu seperti dokumentasinya sih. bukan cuma sendiri. Jadi nahannya sendiri. Gimana? Nggak maksudnya ya, mungkin ada dokumentasinya gitu mungkin yang itu nggak ada. Ya, masa sambil gini sampai nolongin begini Ya, hasil kan nggak lucu. kayak gue ada orang juga. Nggak ada. Cuma berdua saat itu. Jadi berganti-ganti sampai terakhir cewek. Yang terakhir cewek. Berarti ada 4 sosok nih. Iya, 4 atau 5 tuh lupa. Kurang lebih. Gua lupa. Itu berapa lama tuh kurang lebih durasi? Itu Sampai dari 5 kali dari jam 1:30 sampai 4:30. Jadi ganti 2 ganti. 1:30 atau jam 12 sih? 1:30. Satu sosok tuh masuknya berapa lama tuh? Nggak nentu ya. Oh, nggak nentu. Kan posisinya model gitu kan kita panik. Iya Iya benar. sih. Panik ya. Jadi udah nggak mikir jam, udah nggak mikir apa, terus mau minta tolong juga bingung. Mau ke siapa ya? Mi, kenapa Mi? Enggak. Gitu. Jadi nanti juga kayak yang permisa juga yang lihat apa namanya, yang di part 1 itu kan nanti ditayangin kan. Nah itu kan tanpa disengaja kan ada nangkap. Oh iya. Jadi yang ada patok bayaran. Jadi kemarin kita sempat bikin video yang pertama Part 1. Part 1 dan kebetulan nggak sengaja, yang dimana pas kita cek lagi sama bagian editor, kita lihat kayak ada bayangan Bayangan cuma Ada dari yang kita nggak tahu apa nggak sadar, tapi pas editor bilang coba dilihat ini kayak ada yang aneh gitu. Pertama ya mikirnya ya biasa aja ya, biasa aja juga biasa aja, ternyata ya emang ada bayangan lewat, kayak emang nggak ada apa-apa, cuman Kirain pertama tuh kita masih kayak positif thinking aja gitu. nah Takutnya ya, bayangan apa ya? benar. Dan ya itu kita nggak ada bener-bener nggak ada setting sama sekali, nggak ada rekayasa. Dan bener nanti kita kalau kalian penasaran coba cek aja di video yang pertama. Nonton dulu part 1-nya Part baru satunya. nonton yang ini. Oke, jadi lanjut tadi kan dari jam kurang lebih berapa jam durasi? 2:30 sampai 4:30, 3 Dan- jaman. 3 jam itu kalau yang Mami rasain tuh apa tuh? Maksudnya Enggak ngerasain Mami. nggak tahu
tidur udah atau jatuh? nggak rasain apa-apa, Udah sadar. nggak sadar. Cuman saat lagi itu kayak dari bayangan dari atas tuh kayak ada yang masuk gitu, kayak apa sih itu, kayak ngap, karena mungkin kan dari atas nih. Iya. Kalau sekarang kan, kalau sampai saat ini sih masih suka nih. Sebenarnya mami nih kalau dari kemarin Sadin suruh mami cerita nggak mau, nih kaki udah dingin, takutnya nyerempet. Sebenarnya mami nih untuk cerita-cerita kayak gini sih kalau nggak demi Sadin, tapi gak mau. Jadi ini sebenarnya officially buat Shadin YouTube-nya Iya. Shadin gitu. Karena mami bener-bener nggak bisa cerita sebenarnya, bukannya nggak mau cerita, Karena sensitif. Sensitif ya? sensitif. Kalau cerita tentang itu pasti langsung nih, tangan udah keringetan. Tuh Sadin lihat sendiri, Sorry, Mami, dingin banget. boleh nanya sedikit ya? Apa? Boleh ceritain sih? Kan kalau tadi Mami bilang sensitif ya, gampang kemasukan Iya. itu kan, pernah nggak sih terjadi pertama kali Mami tuh merasa sering kerasukan gitu? Masih gimana? Iya, maksudnya bisa ceritain nggak sih apa kenapa bisa Mami tuh bisa sensitif gitu loh? Enggak, iya Mungkin nggak tahu yang mami ceritain tadi, sorry. Itu yang tadi pertama kali kesurupan, pertama kali di kedai itu. dari rumah. Oh, Tapi dari kedai itu udah hati nggak enak gitu loh, kayak Hmm. hati gimana ya, kayak bawaan kayak berat kepala, kayaknya emosional, kayak kepala sakit itu hampir tiap hari gitu. Cuman semenjak buka kedai 2 itu ya, pas itu baru itu pertama kali mami kesurupan kalau nggak salah. Ya, Berarti- soalnya terlalu banyak. Itu pertama kalinya ya? Kalau nggak salah. Terus udah kan, udah kayak gitu, kirain mah udah dong kayak gitu kan. Nah tapi pas kitanya aktivitas biasa gitu kan, beberapa bulan masih oke kok, ramai banget tuh kedai aku tuh, kayak sampai orang tuh bisa ribut karena parkiran gitu, maksud saking ramenya kayak di Tebet dulu tuh bener-bener konsepnya juga lumayan, tapi kan kita nggak tahu maksudnya hati orang gitu. Iya, betul, bener nggak? betul. Iya. Dan situ juga kan banyak pesaing gitu, kita kan nggak tahu ya maksudnya apa maksud mereka gimana gitu Iya, karena kan. kalau habis singgung kemarin juga kan banyak banget ya di Iya. lokasi Iya, kedai betul. ini, restoran-restoran juga. Ya tapi yang mami anehnya banyak tuh, Karena pokoknya segini loh, mami nggak pernah mau cari tahu tentang orang itu dan siapa pun, nggak pernah tahu, nggak pernah mau tahu. Tapi suatu saat waktu itu ada karyawan mami, kan ada kedai 1 kedai 2 nih. iya, Ya, jadi karyawan mami itu biasa tidur di kedai 2 mesnya. iya, Ya kan? aku cerita juga. Ya. Nah itu tiba-tiba dia ketiduran di kedai 1. Oke. Pas ketiduran, bangun dia pagi sekali, sekitar jam 6:30 atau jam 7 gitu. Hmm. Dia kebangun, dia keluar, ada seseorang di depan kedai nggak pakai baju, nggak tahu ngapain, dia teriakin kabur, dan dia lari di suatu tempat ya kompetitor gitu, ya kan. Cuman ya sudahlah, biarin aja, mami nggak dendam. Ini sosok Manusia itu, Itu dia ngapain? ya tapi kita nggak tahu gitu, makanya mami tuh Kayak tapi aneh gitu, kayak Aneh. ngapain sih lu? Dia cerita, mi gitu. Kenapa? Tadi aku lihat orang, dia ceritain kronologi yang tadi mami ceritain, itu jam sekian, dia, aku nggak sebut namanya ya, maksudnya aku tuh lihat dia jam sekian dan aku tuh samperin dia, aku teriakin dia lah, katanya gitu. Oh ya udah dong, mami udah, ya udahlah gitu kan. Tapi banyak lagi yang mami nggak pernah cari tahu, tapi ada yang ngasih tahu, oh gue juga usaha di sini dekat-dekat daerah situ, sama aja nasinya basi lah ya, inilah ini juga ya, pokoknya banyak macam. Cuman ya sudahlah gitu. Tapi puji Tuhan dengan kita punya iman, kita tetap bisa fight di sini gitu. Jadi apapun itu, kalau Tuhan belum bisa menutup pintu berkat, nggak akan Iya. bisa menutup gitu kan. Nah, balik lagi ke ceritanya mami. Nah, mulai dari situ sering, yang papi kemarin cerita ya Pi ya, sering denger apa Pi, orang nangis ya, anak-anak kedai gitu loh, jadi nangis itu sekitar jam 5 sore atau mau maghrib lah. Itu intimidasi ya? Iya, itu di dapur. Jadi anak-anak lagi cuci piring, ngelap-ngelap lagi.
Please. gitu-gitu ibu ya. Teriak dong semua karyawan aku kan dulu di dapur ada 4 atau 5 orang gitu, pada lari-lari. Terus kenapa lu pada ada cewek? Itu bukan sekali aja tapi berkali-kali. Cuman ya karena udah keseringan bodo amat lah mereka. Iya. Nah, yang itu juga papi ngomong di part 1 sama. Jadi dia ngelihat lagi tidur, ngelihat cewek ada di atap lagi parah cewek. Beneran tuh, Mei. Ini sempat juga itu juga maksudnya di kamar yang di kedai 2 itu. Sama cewek bu. Jadi dia lihat itu sosok cewek tapi dengan rambutnya itu dari plafon panjangnya 1 Itu meter, kurang meter tuh kalau Oh, 2 meteran lebih. ini nggak butuh panjang sih kan. Pendek ini. Karena juga maksudnya kejadian juga tuh nggak cuma di kedai ya, kejadiannya juga nggak selalu di kedai, jadi kejadiannya juga tuh di rumah juga Sampai di rumah juga beberapa. Jadi pernah itu gua ngalamin sendiri ya, ngalamin sendiri. Dia ada teman gua, dia datang nginap. Jadi kan besok ada apa? Ada aktivitas lah. Iya. Ya. Jadi dia sama datang nginap ke rumah gua itu sama papanya. Oh seperti Oke, ya, si sama itu ya. papanya. Oke. Bener-bener. Terus 4:30 kan mesti bangun. Iya. Buat make upin orang. Kan, mesti bangun, mesti aktivitas. Nah di situ jadi pintu dia pas dia mau keluar pintunya kita mau keluar, kita kan buka pintu ya udah Kamu kita bangunan dulu pipi bangun. ya bangun terus kita buka mau keluar nih Belum keluar nih. handle, Kita duduk. kita buka handle gini, pas mau buka pintunya udah kebuka dulu, mau megang handle pintunya kebuka. Berarti kayak ada Sebelum mau kita mau buka mau megang ya, handle. ya. Jadi kan biasa kan kalau kita buka pintu kan kita pasti megang dulu, putar, kayak ada baru yang dorong. kayak ini bukan gitu. Iya, ada yang bukain. Dan kita tatap-tatapan di kamar anak. Jadi kan gue sempat mikir, oh mungkin si temannya bini gue kan yang bangunin gitu. Ternyata teman bini gue baru bangun di sekitaran 15 menit atau 20 menit kemudian. Gitu. Itu posisi pagi itu. Itu setengah subuh. Pas kita mendekati. Dan juga di satu hari itu pas siang juga ada Ini di hari yang sama. Bukan siang di malam. Oh ya malam ya. Malam Ada pas yang mau sama. tidur. Nah, Ada yang jadi sama. ada telepon nyambung. Nah jadi pas malam hari itu handphonenya Rizkanya itu bunyi, dan Rizkanya kan lagi di luar, papanya lagi di dalam kamar. Nah pas Rizkanya lihat handphonenya kan nama papanya, iya kan yang handphone nama papanya. Nah terus mau diangkat mati, nggak ada diangkat halo nggak ada yang jawab. Terus Udah dia matiin, dia keluar kamar, kan papanya lagi duduk di luar, lagi duduk di meja makan itu, lagi nggak tahu lagi baca koran atau apa, lupa itu. Terus dia tanyain ke papanya, Pak, kok nelpon Rizka gitu kan? Aku kan maksudnya tinggal masuk aja ke kamar ngomong gitu kan. Nah, ternyata papanya bilang, lah kan papa nggak bawa handphone, handphonenya kan ada di kamar, Lagi di cas. lagi dicas. Itu Real. waktu itu benar-benar real. Terus juga ada juga sempat juga teman main lagi itu sekitaran jam 2 pagi lah, gue diketok kan, nginep kan di gue kasih kamar, terus dia jam 2 tuh diketok-ketok, kan gue bingung kan, maksudnya Ada apa gitu, kirain kemalingan atau apa, kan jam 2 pagi kan, buka pintu kenapa gitu. Wah, bisa nggak tidur bareng aja nih rame-rame, wah, kenapa gitu, maksudnya sampai ketaku, sampai keringat dingin mukanya pucat. kenapa tuh? Jadi dia lihat dia lagi tidur, jadi antara tidur nggak tidur gitu, lagi melamun gitu atau gimana nggak tahu di kamar itu. Jadi dia lihat tuh dari tembok yang, jadi ini tempat tidurnya begini, ini tempat tidur ya, Ya.
dia tidur gini terus dia balik muka gini, di sini cewek jalan depan dia terus tembusin tembok yang sebelah keluar. Ini Beneran real, itu? ini real. Dia bener-bener ngeliat sedekat. Padahal teman gue itu ibaratnya orangnya tuh nggak percaya Tuhan, logikanya main banget. Jadi sebut ateis. Ya sampai bisa ketakutan seperti itu. Nggak masuk logika sih itu. Tapi guanya itu memang selalu maksudnya kadang anak-anak juga kalau di rumah lagi maghrib atau apa gitu ada yang tidur atau pasti digodain lah, Digangguin lagi. digangguin gitu. Cuma sampai detik ini sih gua kan kadang di rumah sampai malam maghrib juga gua di rumah dan gua orangnya nggak suka terang. Kamu suka gelap? Gue lebih suka remang-remang, maksudnya kalau terang tuh gue agak silau atau gimana gitu. Tapi memang nggak pernah mengalami dengan apa Secara langsung. Tapi anak gue yang cowok itu sempat dengar, jadi pas maghrib itu ada yang nangis kenceng Sama di belakang. asisten rumah tangga ya berdua bener. Maghrib. Kencang banget. Tapi di rumah tuh nggak ada, maksudnya belakang rumah itu nggak ada apa-apa yang dimana ada rumah. Kalau di belakang rumah sih kan rumah kosong. Memang rumah yang kapan dan ini udah lama. Jadi pertama gue masuk di 2012 memang kosong. Sama ini loh, ingat nggak yang waktu lo nginep di sini dulu tuh beberapa? Dia jadi mati lampu. Kan gue kan piara koi dong. Dan koi itu kan nggak bisa kalau nggak ada oksigen ya. Iya. Nah, dia nggak tahu gue berangkat sama kaki gue nyari oksigen yang dari baterai itu ya. Buat si ikan koi ini. Ke Cilengsi. Nah, pas gue balik, loh, kok lu di sini sih? Katanya gitu kan. Lah, gue habis pergi tadi. Tadi di kamar siapa katanya? Lah, ini kamar. Gue habis pergi dari Cilengsi gue gitu kan. Terus sumpah kata demi apapun demi Allah kata dia, gue lihat lu lagi gendong anak sambil ngaca Di kamar. di kamar Allah. sambil ngaca timbang-timbang Ini posisi lampu mati. lampu mati cuma ada lilin di tengah-tengah dan dia shock dong. Ini semua gue beli dari di kepala lu. Oh di gua. Gue nggak tahu deh, tapi gue selama di sini sih nggak pernah kelihatan kayak gitu-gitu, suara pun nggak pernah. Banyak kan orang yang baru-baru Maksudnya datang aja. Jadi papi mami itu nggak pernah diganggu secara langsung intens ke Iya. pribadi, tapi orang lain yang Orang lain tamu. Kalau di rumah ya, kalau di tamu. kalau di rumah. Tapi kalau di Tamu kedai dia. kedai mah aku terus gitu ya. Jadi kalau di rumah tuh lebih cenderung ke tamu ya, baru yang datang, baru pertama itu pasti kena. Mungkin mau kenalan kali. Ya Ini mungkin. udah nih gue ada Iya. Karena sempat juga adikku juga sama, maksudnya lagi tidur di atas itu kan tingkat di Iya. atasnya itu juga sama. Jadi jam 2-an gitu kayak dengar cewek Selalu jam nangis. 2 ya. Kayak ada cewek nangis, jadi dia penasaran dong, maksudnya namanya jam 2 ada orang nangis, ya ibaratnya kan aneh gitu kan. Iya. Kita nangis jam 2. Nah akhirnya dia buka pintu, pas dia buka pintu dia lihat ke rumah tetangga Waktu dulu masih ya, kosong semua. masih kosong, itu di atas genteng itu kan ada space topi, kanopi. Nopi ya. Nah di situ cewek pakai baju putih lagi duduk tapi onjang-onjang kaki. Tapi nggak kalau dari cerita dari Lanjutin aja. shit. Dan kalau dari ini lanjutin aja nggak apa-apa. Paling papi yang nengok. Masih aktif nggak pi? Oke, lanjutin. Oke. Suaranya jangan kencang ya, itu ngaruh. Suaranya Kedengeran tadi. Kenceng buat bang ngomong. Oke. Kamera, rolling. Lu ya bang ya? Iya bos. Action. Nggak, jadi kalau misalkan gue dengar dari cerita yang di rumah nih ya, sama apa? Kebanyakan dari cewek. Selain emang dia. Cuma kalau apa,
gua tambahin, kalau di rumah memang beda sama di kedai. Kalau di rumah itu memang penghuni sebelum kita. Karena ini memang dulu kan tanah garapan, dulu kan ada yang bekas kuburan, cuma dipindahin, dibikin perumahan. Gitu. Ada juga yang maksudnya apa namanya sawah, bekas sawah gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin kan buat tempat dia tinggal gitu. Tapi jadi semua cerita ini sosok yang perempuan sosok yang sama atau memang perempuan yang berbeda gitu? Nggak tahu kalau di situ. Ini Mereka dari setiap orang yang datang di kan gangguan cuma lihat warna, maksudnya bentuknya tuh sama kan, Sama. tapi kan wajahnya kan nggak benar-benar. penting perempuan gitu. Jadi sumpah, ini cerita dari rumah sampai kedai ini belum selesai loh. Banyak banget ya. Iya. Sampai detik ini loh. Sampai detik ini masih seperti itu juga Iya. sih. Cuman kita berusaha untuk sabar gitu loh ya. Kalau dipikirin sih gue udah capek gitu, gue mau usaha kayak gini capek gitu, cuma gue selalu bertahan karena gue punya keluarga, gue punya adik-adik, Iya. gue punya anak Iya. yang mesti gue cukupin gitu. Jadi yang bikin kuat ya Tuhan sama ya adik-adik gue, Itu anak gue gitu. tanggung jawabnya. Nah, pernah juga ya Pi, ingat nggak Pi, yang kita lagi briefing rame-rame. Nah, saat lagi briefing, Ini kedai nih. iya. Jadi pas lagi briefing di kedai, duduk nih rame-rame. Jadi satu karyawan handphonenya bunyi tiba-tiba, handphonenya bunyi. Nah, dia tiba-tiba ke musik Secara sendirinya. sendiri ya, mungkin handphone error dia Pi waktu itu ya Pi ya. Error. Oke. Siap. Oh. Tapi terjadi dengan orang yang berbeda. Oke. Nyala juga musiknya. Handphone yang Sendiri. berbeda juga. Orang beda yang berbeda dan duduknya agak jauhan. Udah. Mati dong. Dimatiin dong. Bunyi lagi. Tapi nggak ada di handphone semuanya. Maksudnya? Sorry. Jadi gini, bunyi tetap ada bunyi dengan musik yang berbeda, tapi bukan dari handphone kita semua yang ada di situ, tapi nggak tahu dari mana. Gitu. Shit. Dan nggak lama, mami kesurupan. Oh itu. Iya ya Pi, ya? Ingat nggak? Ya kan? Dan yang sampai mami minta kopi panas katanya. Dan Tapi yang kemarin sebenarnya Ya, sampai kopi itu- panas dia. ya itu awalnya dari situ. Oh, sih. Ini sama yang ini yang kemarin kami bilang sampai mau manjat tembok itu. Ya Iya. itu Oh itu Dalam satu itu kejadian. dalam satu kejadian. Shit. Dan gue tuh paling benci namanya kopi. Dan gue bisa minum kopi katanya gue nggak dengan kopi panas, dan itu gue minum sama ampas-ampasnya abis kering. Yang padahal sebenarnya di realisis kehidupan nggak suka kopi. Nggak suka sama sekali mami itu kopi. Dan habis kesurupan mami gue muntah banyak isinya kopi semua sama ampas-ampasnya. Mimi, ada nggak sih cerita yang lebih serem yang lebih ekstrim? Kalau lebih serem sih sebenarnya semua rata-rata sama ya. Tapi ada ini dengan lucunya nih anak mami yang kecil gini. Umur masih berapa bulan ya? Sekitar 5 bulan atau 6 bulan gitu. Tapi dia di kedai satu. Tapi mami itu kesurupannya di kedai 2. Lagi ngobrol rame-rame habis makan malam nih. Kalau kita kan dulu kalau di kedai kalau habis closing makan rame-rame nih sama karyawan nih berapa belas orang. Saat biasa wah ketawa-ketawa. Setelah itu tiba-tiba ini katanya ya, maksudnya setelah mami kesurupan itu diceritain sama sekeliling orang-orang yang di sekeliling mami gitu, kayak karyawan, mami juga gitu. Jadi ada Bang Dini juga, Bang Dini Diandra tuh saat itu. Nah, maminya itu lagi ngobrol, nah Bang Iyas lagi minta kopi kalau nggak salah, mami itu ingat terakhirnya minta kopi. Ya terus mami nggak sadar lagi, mami nggak sadar katanya orang-orang sekeliling mami itu, mami minum itu kopi, diminum panas-panas baru nganter, langsung mami ngamuk, ngamukin sih maminya sendiri
gitu. Ternyata Bang Iyas ini mungkin punya pegangan gitu, nggak ngerti atau gimana. Mami ngamuk, dipegang berapa orang sampai mami diangkat tuh kayak melayang gitu nih, ditarik lagi banyak ya, hampir cowok berapa kedai tuh mami tuh melayang kayak mau gimana sih, diangkat gini rame-rame masih bisa berontak kayak mau melayang gitu kan. Tapi anak mami itu Pak Dadi kedai 2, tapi katanya nangis kejar, nggak ada yang bisa diemin. Anak yang paling kecil. Iya, nggak bisa ada yang diemin, nangis terus selama mami kesurupan gitu loh. Berarti memang chemistry anak gitu. Berarti mami kadang suka ngerasa gini, apa gue gila ya, tapi gue nggak berasa gitu. Maksudnya emang gue nggak sadar, kadang suka mikir begitu. Tapi dengan anak mami bisa nangis kejer gitu saat mami lagi kerasukan, kata yang lain cerita, berarti memang mami bener-bener kerasukan. Mungkin perasaannya nggak enak gitu. Pas mami udah sadar, mami peluk tuh dia diem, padahal belum ngerti mama waktu itu. Terakhir mami kasih lagi, mami kesurupan lagi, nangis lagi. Padahal waktu makanya mami juga bingung, padahal waktu mami nggak kesurupan itu udah selesai kesurupan kan gendong nih, kan masih lemas, dikasih belum kesurupan tuh, pas dikasih ke karyawan mami gitu kan, tiba-tiba mami kesurupan lagi, dia nangis lagi, padahal udah gede gitu loh. Cerita apa lagi ya? Oh, mami pernah cerita ada di part 1 tuh, yang ada yang apa sih namanya? Oh, yang mami ketemu anak kecil mimpi. Oh iya, sempat kemarin dibilang sama Jadi, Mami juga. mami lengkapin ya. Jadi cerita mimpi mami ini, ceritanya mimpinya itu anak kecilnya itu di suatu tempat, tapi itu yang kayak sepi banget, tapi nggak gelap, kayak lorong rumah sakit, tapi nggak ada orang sama sekali kecuali mami. Nah, aku ngelihatnya itu anak kecil bukannya pucet pias, tapi mukanya, bau matanya tuh nggak hitam, cuma pucet banget, pokoknya muka menyeramkan itu. Walaupun nggak hancur tapi muka serem, gimana sih, pucet gitu. Jadi ngejar-ngejar mami, ngejar aja. Nah, pas ngejar mami ngumpet di mana nih waktu itu, yang ngumpet kalau nggak salah di mami tuh di kayak, tau nggak, kayak kalau tempat office boy itu kalau di mall-mall tuh kayak naruh pelan, ember-ember gitu, pernah lihat kan? Ya, warehouse gitu, cuman kecil gitu, mami ngumpet nih, ini aja. Nah, dia tiba-tiba dalam mimpi dia gini, wah gitu deh. Mami lari, kencangnya diikutin terus di belakang. Bilang, kamu ngapain ikut? Aku mau ikut. Gak usah ikut, aku mau ikut, gak mau. Sampai mami bangun tuh nangis, mungkin ke bawah. Dari mimpi itu benar. Mukanya nggak hancur, cuman pucet di dalam itu. Mami tuh sampai keringat dingin, sampai ketakutan. Nah, cerita dong sama papi ya. Ini mimpi ketemu sama anak kecil perempuan, bla bla bla, cerita lah yang pas kita kasih ceritain. Nah, malamnya mami kerasukan. Nah, mami kerasukan itu lagi nonton YouTube di ruang make up lah, di tengkurap, kasur facial, dibaca, dia lihat itu badan kaku semua, nih gini, teriak. Itu mami sadar, wih tolong, Pi tolong, mami mau kerasukan gitu kan. Nah, masuk tuh tapi terus sadar itu, udah tiba-tiba sup, nggak sadar ya, Udah inget apa-apa lagi juga? nggak ingat. Itu kalau kesurupan tuh nggak langsung tiba-tiba nggak sadar, tapi sebelum kesurupannya tuh bisa ngerasain apa? Iya, ngerasain kaku, dingin. Ini sebenarnya mami tuh dari tadi tuh nahan loh, Ada please lah. dingin banget. Ya, Udah dulu ya guys. Awas ini. Udah dulu ya guys, soalnya ini nggak memungkinkan banget kalau buat kita lanjutin. Ini kayak sih terjadi. Cut. Oke, sorry semuanya buat ini video ini nggak bisa lanjut lagi. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya guys.
Bang. Apa bangun? Air putih kali Pi. Ya? Keluar ya. Hah? Ya makanya keluar sebelum ya kalau makanya makanya keluar ya. makanya keluar makanya keluar ya. Kalau nggak mau diomongin ya keluar ya. Kita kan nggak bermaksud ya, nggak bermaksud, cuma menceritakan kejadian ya. Iya tahu kan cuma bicara kan nggak menyebutkan nama ya, kan nggak menyebutkan nama ya. Jadi keluar ya, kasihan tubuh ini ya. Keluar ya, ya keluar ya, ya keluar nggak daripada gua paksa. Keluar nggak daripada gua paksa ya. Keluar. Air putih. Enggak, yang hangat aja. Ambil lidahnya. Ambil gelas baru aja. Apa gelas baru? Nih, Itu tuh, dek.